Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali di pertemuan rutin kita untuk mempelajari kehidupan Nabi kita, sauri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita sejenak sambil kita menunggu sholat fardu Isya, setelah sholat fardu maghrib bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shayyiban nafi'an, semoga Allah menurunkan hujan yang penuh dengan berkah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah berpanjang lebar menyebutkan bagaimana kafir Quraisy berusaha untuk membendung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mereka pernah datang kepada Abu Thalib, meminta Abu Thalib untuk menyuruh keponakannya menghentikan dakwahnya. Di antaranya juga mereka pernah mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menawarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau wanita, kami nikahkan kamu dengan 10 wanita Quraisy. Kalau kamu mau harta, kami kumpulkan harta, kami jadikan kamu orang Quraisy yang paling kaya. Kalau kamu mau kedudukan, kami jadikan kamu sayyid kami. Tidaklah kami memutuskan suatu perkara, melainkan engkau yang memutuskannya. Semua itu ditolak oleh Nabi SAW. Karena dakwah tidak boleh ada motivasi dunia di belakangnya. Dakwah betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga bagaimana Al-Walid bin Mughirah, salah seorang pembesar yang paling besar dari para Quraisy. Dia ini sudah mengakui perkataan Nabi itu indah. Dan dikatakan di hadapan kafir Quraisy. Inna liqaulihi laqalawah wa innahu lahalawah. Perkataannya itu fasih dan manis, kata dia. Musmirun a'lahu, pucuknya itu seperti berbuah dengan aneka macam buah. Mughdimun asfaluhu, sedangkan pokoknya itu kokoh, tertancap kokoh di bawah. Ya'lu wa la yu'na alaihi, dia tinggi dan tidak bisa ditandingi oleh apapun. Al-Walid bin Mughirah usianya sudah 80-90 tahun. Dia pembesar Quraisy yang paling besar. Dia ini bapaknya Khalid bin Walid. Sama Abu Jahal, ini pamannya Abu Jahal, Amr bin Hisham. Al-Walid bin Mughirah selesai ngomong seperti itu, dia kembali. Orang-orang kafir Quraisy panik. Lau soba'a al-Walid la yasba'anna Quraisy kulluhum. Seandainya Al-Walid soba'a, murtad maksudnya meninggalkan agama nenek moyang, semua kafir Quraisy akan meninggalkan agama nenek moyang. Kata Abu Jahal, ana akfikum anhu, saya yang urus dia, tenang aja. Kita sudah pernah ceritakan dia pura-pura sedih duduk di sebelah pamannya. Wahai paman, saya sedih. Kenapa kamu sedih? Orang-orang membicarakan paman itu puji-puji Muhammad, puji-puji agamanya Abu Bakar. Karena paman sudah tua, tidak punya harta. Paman pengen makan dari nafkahnya Abu Bakar dan Muhammad. Mendengar itu Al-Walid marah. Egonya langsung terpancing. Dan Abu Jahal tahu betul pamannya ini, kalau dibilang orang fakir, kalau dibilang orang gak punya, paling kesel dia. Karena pernah kita sebutkan Al-Walid bin Mughirah pernah dalam 1 tahun dia sendiri yang membungkus Ka'bah dengan kain Ka'bah. Tahun berikutnya Quraisy kumpulin uang sama-sama. Tahun berikutnya lagi Al-Walid sendiri. Artinya orang yang dermawan luar biasa. Ketika dikatakan seperti itu oleh Abu Jahal, luar biasa dia marahnya. Dia datang kepada kafir Quraisy. Apa yang kalian katakan tentang Muhammad? Kalian bilang dia orang gila? Ada tingkah laku orang gila seperti itu? Gak ada. Kalian bilang dia orang tukang sihir? Pernah dia ikat buhul-buhul sihir, tiup-tiup buhul sihir? Tidak pernah juga. Kalian katakan dia apa? Orang yang tukang tenun, meramal masa depan. Apakah dia menggaris-garis di tanah, berpura-pura mengetahui masa depan? Tidak juga. Apakah kalian bilang dia penyair? Saya ini paling tahu syair-syair kalian. Bahkan syair-syair bangsa jin Al-Walid bin Mughirah tahu, katanya seperti itu. Tidak ada ini. Syair bisa seperti Al-Quran.
Tapi kemudian dia melihat Nabi dari jauh, innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar. Dia berpikir dan menimbang-nimbang. Celaka dia, bagaimana dia menimbang-nimbang. Summa nazar, summa abasa wa basar, summa adbara wastakbar. Kemudian dia melihat Nabi, dia bermuka masam dan berpaling, dan dia menyombongkan diri. Dia mengatakan, in hada illa sihrun yuksar. Ini tidak lain adalah sihir yang diriwayatkan. Artinya paling dekat, kata Al-Walid, bisa kita sifatkan Muhammad ini penyihir. Kenapa? Sihir bisa memisahkan antara suami dengan istri, bisa memisahkan antara bapak dengan anak, memisahkan antara saudara, kakak dengan adik. Itulah kalau di negeri kita pelet, Pak, ya. Jadi tiba-tiba gak suka gitu suaminya sama istrinya, istrinya sama suaminya. Itu tabiatnya sihir seperti itu. Dulu juga seperti itu, ketika bapaknya kemudian kafir, anaknya beriman. Ya, seperti Al-Walid bin Mughirah, nanti anaknya beriman. Al-As bin Wa'il, anaknya Hisham bin As beriman, bapaknya kafir. Abu Jahal juga begitu, anaknya nanti ada yang beriman. Abu Sufyan juga begitu, anaknya ada yang beriman. Terpisah, Pak, gara-gara Islam. Ya, maksudnya memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Jadi Islam itu bukan memecah belah manusia, tidak, tapi memecah belah antara kebenaran dengan kebatilan. Ya, memang tabiatnya seperti itu. Tabiat kebenaran pasti kebatilan nggak suka. Ya. Nah, seperti itulah akhirnya Al-Walid diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Muddatsir. Terus manusia baca Al-Muddatsir, innahu fakkara wa qaddar. Sebelumnya kan apa? Zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan saya, kata Allah, dengan orang yang saya ciptakan seorang diri. Ya. Wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda. Aku berikan orang ini harta yang sangat banyak, anak-anak yang senantiasa hadir bersama dia. Summa yatma'u an azid, dan dia mau lebih lagi dari hartanya. Kata Allah, kalla innahu kana li ayatina anida. Tidak bisa, dia itu keras kepala terhadap ayat kami. Baru diceritakan Pak kisah yang tadi, innahu fakkara wa qaddar, dia berpikir dan menimbang-nimbang. Kenapa diabadikan? Seandainya Al-Walid beriman, betul kata Quraisy, barangkali semuanya beriman, selesai. Ya, kan ibaratnya kalau dedengkotnya beriman gitu kan, semua pengikutnya kan pasti beriman, ya. Tapi Al-Walid akhirnya memilih jalan kesesatan, ya. Al-Walid meninggal atau mati sebelum perang Badar. Dia punya luka di kakinya, terkena tusukan panah, ya, tidak sengaja terkena tusukan panah. Luka itu kemudian membesar dan mengakhiri hidupnya. Jadi dia tidak mati di perang Badar, dia mati sebelum perang Badar, ya. Itulah akhir daripada Al-Walid bin Mughirah. Dan juga bagaimana kemarin sudah kita ceritakan, Nabi SAW ditantang oleh mereka, ya Muhammad, ud'u lana rabbaka an yaj'ala lana safa dhahaban wa nu'minu bika. Wahai Muhammad, doa dong sama Allah, ini bukit Safa jadikan semuanya itu emas. Kita beriman deh sama kamu. Ya. Maka Nabi SAW katakan, taf'alun, betul kalian mau beriman? Kata mereka, betul kami akan beriman. Maka Nabi SAW doa sama Allah Azza wa Jalla. Jibril alaihissalam datang kepada beliau, inna rabbaka azza wa jalla yaqra'u alaika salam. Wahai Muhammad, Rabb kamu Azza wa Jalla mengucapkan salam kepadamu, dan dia berfirman, in syi'ta usbihu lahumus safa dhahaban. Kalau kamu mau, betul-betul saya jadikan bukit Safa ini emas semuanya. Faman kafara ba'da dzalika minhum azabtuhu azaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Tapi kalau ada yang kafir di antara mereka setelah melihat tanda kekuasaanku itu, aku siksa dia dengan siksaan yang tidak pernah aku siksa satu makhluk pun dengannya. Karena ini ibaratnya udah menyaksikan mukjizat, kafir, selesai. Tinggal yang tunggu adalah siksa Allah. Ya. Tapi kalau kamu mau, wahai Muhammad, fatahtu lahum abwabat taubah warahmah. Tapi kalau kamu mau, aku bukakan untuk mereka pintu taubat dan pintu kasih sayang. Ya. Kira-kira apa yang dipilih oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Bal babut taubah warahmah. Bahkan ya Allah, saya pilih pintu taubat dan kasih sayang. Ya. Seandainya Nabi pilih betul-betul Safa itu jadi emas, Pak, tidak beriman habis Quraisy semuanya. Tapi Nabi tahu, barangkali hari ini belum mau beriman, nanti mungkin besok dia mau dengar. Ya. Begitu juga dakwah kan tabiatnya seperti itu, Pak. Gak bisa satu kali kita sampaikan orang harus beriman, ya kan? Hari ini kita sampaikan, dia masih nyeleneh. Besok dia sampaikan, lunak sedikit. Besok lagi sampaikan, terus seperti itu. Ya, itulah
babut taubah war rahmah, pintu taubat dan pintu kasih sayang Allah senantiasa terbuka. Ya, rahmat Allah ini luas, Pak. Luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Ya, satu ketika ada Arab Badui datang ke Masjid Nabawi, dia sholat sunnah 2 rakaat. Selesai sholat sunnah 2 rakaat, dia buka celana, dia kencing di tiang Masjid Nabawi. Para sahabat semuanya sudah mau mencegah orang Arab Badui ini. Ya, kata Nabi SAW, da'uhu, biarin. Jangan kamu potong kegiatan dia itu, biarin aja dulu. Kenapa? Ini hikmahnya Nabi. Bisa jadi kalau dicegah, nanti kan kemana-mana najisnya, Pak. Benar nggak? Kan dulu kan tanah, Pak, ya, belum karpet atau keramik gitu ya. Da'uhu la tuzrimuhu, biarkan dia, jangan potong, biarkan aja. Selesai, itina bidalwin. Selesai, kata Nabi, bawa seember air. Seember air dibawa, dituangin ke bekas najisnya tersebut. Orang itu dipanggil, mas ini mas. Ya, ibaratnya gitu ya, Pak, ya. Didudukin. Kata Nabi SAW, inna hadzal masjid la yasluhu li syai'in min hadzal qadar. Gak pantas untuk kotoran-kotoran macam ini. Innahu lis-shalah wa dzikr wa tilawatil Qur'an. Ini masjid buat sholat, zikir, baca Quran. Ya, Arab Badui ini diperlakukan seperti itu oleh Nabi SAW. Dia senang luar biasa, Pak. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham siwana. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad, jangan rahmati orang lain satupun. Kata Nabi SAW, laqad hajjartan wasi'. Kamu udah menyempitkan sesuatu yang sangat luas. Rahmat Allah itu luas, Pak, luar biasa. Masa cukupnya cuma buat saya dan Nabi dan Arab Badui itu? Rahmat Allah luas, luar biasa. Ya, rahmat Allah ini cukup buat kita, buat orang-orang yang mungkin masih menyelisihi kita saat ini, cukup juga buat dia rahmat Allah. Rahmat Allah cukup buat semua manusia, Pak. Dan semakin kita belajar, semakin hati kita ini lapang. Kita mau bagi rahmat Allah untuk manusia. Ya, bagaimana kata Nabi dalam satu hadis, man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Siapa mengatakan manusia itu binasa, dialah orang yang paling binasa. Kenapa? Karena dia tidak membagi rahmat Allah untuk manusia tersebut. Dia katakan, wah, manusia sudah binasa ini semuanya. Ini zaman sudah tidak bagus, ya. Maka dia ya. Nah, itulah bagaimana Nabi SAW menyikapi manusia yang bervariasi. Nah, di kisah ini Nabi memilih bab taubat dan rahmat dibukakan untuk kafir Quraisy. Ternyata benar. Abu Sufyan paling memusuhi Nabi. Ketika anaknya Abu Sufyan menjadi janda, dinikahi sama Nabi. Ummu Habibah namanya, Pak. Ummu Habibah itu anak perempuannya Abu Sufyan. Lama-lama jadi lunak juga Abu Sufyan sama Nabi SAW. Peristiwa Fathu Makkah masuk Islam dia, Pak. Peristiwa Fathu Makkah masuk Islam. Ya. Begitu juga dengan Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah benci betul luar biasa sama Nabi SAW. Ketika Fathu Makkah kabur dia, nggak tahu kemana. Ya, sampai Nabi jamin keamanan Sofwan bin Umayyah. Masuk Islam terpaksa gitulah namanya Sofwan, ya. Ternyata setelah Fathu Makkah terjadi perang namanya Perang Hunain, Pak. Perang Hunain rampasannya luar biasa banyak. Nabi kasih Sofwan bin Umayyah 100 onta. Ya, kalau satu onta 35 juta, 100 onta 350 juta, ya. 10 onta dong, 3,5 miliar. Udah gitu dikasih lagi 100 onta lagi. Sofwan bin Umayyah bilang, muka paling saya benci di dunia ini mukanya Muhammad. Sekarang muka paling saya senang mukanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah bagaimana Nabi mengharapkan mereka masuk Islam. Ya, saya udah nggak mau lah, biar sofa ini nggak jadi emas. Bukakan pintu rahmat untuk mereka, ya Allah. Bukakan pintu taubat untuk mereka, ya. Nah, begitu juga kita, ada saatnya kita istiqomah, ada saatnya kita tergelincir, Pak. Alhamdulillah pintu taubat terbuka, ya. Innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Allah bentangkan tangannya di pagi hari untuk menerima taubat orang yang maksiat di malam hari. Dan Allah bentangkan tangannya di malam hari untuk terima taubat orang yang maksiat di siang hari. Terus begitu sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Matahari terbit dari barat, baru pintu taubat ditutup. Ya, nah, ini luar biasa jadi pintu taubat dan pintu rahmat. Bagaimana Nabi SAW sayang sama umatnya. Ya,
Dalam kesempatan lain mereka meminta Nabi SAW untuk menunjukkan kepada mereka ayat tanda kekuasaan Allah. Maka Nabi mengatakan, tarawna hadzal qamar, kalian lihat ini bulan, ya. Kemudian dijadikan oleh Allah bulan itu filqataini, dua potongan, Pak. Ya, dua potongan itu. Ya. Maka kafir Quraisy mengatakan apa? Saharana Muhammad. Muhammad sudah menyihir kita. Ya. Udah melihat tanda kekuasaan nih. Kalau tadi kan nggak jadi. Bukit Sofa nggak jadi emas, ya kan? Kalau ini betul-betul bulan terbelah. Kata Nabi, ishadu, ishadu, saksikan, saksikan. Ya. Kemudian bersatu kembali itu bulan. Ya. Kemudian mereka mengatakan, kita tanya sama orang-orang yang safar dari luar kota Mekah. Kalau mereka melihatnya, ya Muhammad gak mungkin bisa menyihir orang yang jauh gitu kan. Sihir itu kan kalau dalam bahasa Al-Quran, saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Dalam kisah Musa alaihissalam melawan tukang sihir, Pak, Allah mengatakan tukang sihir itu saharu a'yunan nas, menyihir mata-mata manusia. Yang disihir mata manusia, tongkat mereka, tali mereka tidak berubah menjadi ular. Mata manusia melihat seakan-akan itu menjadi ular. Ya. Saharu a'yunan nas wastarhabuhum, menyihir mata-mata manusia dan membuat mereka ketakutan. Kan sihir gitu, Kak, kita jadi takut kan, lihat benda kok bisa terbang kan gitu kan. Yang hakikatnya disihir adalah apa? Mata kita oleh jin-jin tersebut, ya, jin-jin yang kafir tersebut. Ketika Musa dikatakan oleh Allah, alqi asak, ya, talqafu ma sana'u. Lemparkan tongkatmu hai Musa, bukan hanya jadi ular, menelan semua ular-ular yang ada, Pak. Ya, jadi tongkat dan tali itu semuanya ditelan oleh ularnya Musa. Tukang sihir tahu, oh ini bukan sihir ini. Ini betul-betul mukjizat. Fa'ulqiyas saharatu sujada. Maka semua tukang sihir itu, Pak, terhempaskan mereka sujud ke bawah, Pak. Gak mampu lagi menahan diri, sujud semuanya. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami iman semuanya kepada Rabbnya Musa dan Harun. Ya. Maka kata para ulama, pagi hari mereka ini kufur, mengamalkan sihir, sore hari jadi orang beriman semuanya, Pak. Dan mati syahid. Karena semuanya yang ribuan itu, sebagian riwayat mengatakan 1000, semuanya disalib sama Fir'aun, Pak. Karena beriman sama Tuhannya Musa. Dipotong tangannya, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juzu'in nakhli. Aku potong tangan kalian dan kaki kalian bersilang dan aku salib kalian, gantung kalian di pohon-pohon kurma. Ya, betul. Dipotong, digantung semuanya, Pak. Pagi hari kufur, sore hari syahid. Ya, sore hari menjadi syuhada. Nah, itulah bagaimana mereka melihat tanda kekuasaan Allah, tapi tetap tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Kejadian bulan terbelah ini Allah abadikan dalam surat Qamar, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah. Ya, jadi kiamat nanti kan bulan akan hancur, bintang berguguran, langit akan pecah, ya. Nah, tandanya yang semisal dengan itu adalah apa? Insyiqaqul qamar, bulan yang pernah terbelah. Sebenarnya juga pernah saya ceritakan, ya, ada seorang ilmuwan barat, ya, dia melihat di TV gitu, pada suatu masa bulan itu pernah terbelah dan kembali menyatu kembali. Dan itu ada garisnya, sampai sekarang masih ada garisnya, ya. Kemudian dia iseng-iseng buka Al-Qur'an, tepat mendapatkan surat Al-Qamar itu. Menjadi sebab dia kemudian memeluk hidayah Islam, ya. Nah, sampai sekarang masih ada katanya tuh garis yang mengitari bulan, yang kata ilmuwan ini dalam satu waktu ini pernah terpecah kemudian bersatu kembali, ya. Saya baca di bukunya Ustadz Firanda, beliau mengatakan ini dicatat juga oleh bangsa-bangsa lain, Pak, yang hidup pada masa itu. Di antaranya raja-raja India yang ada di saat itu, mereka mencatat, kami melihat bulan itu terbelah menjadi dua, ya. Jadi kalau dibilang, wah ini kejadian besar, masa nggak ada catatannya? Ada catatannya. Cuman bangsa Barat kan belum maju saat itu, masih masa kegelapan, mereka belum menulis, ya. Yang menulis, yang maju sudah Cina sudah maju, India sudah maju, ada kerajaannya gitu, ya. Mereka menulis, Pak. Ternyata ada pada satu masa itu pernah terbelah bulan itu. Dan tanggalnya kalau dicocokin, tanggalan mereka itu kurang lebih cocok dengan masa awal-awal Nabi berdakwah secara terang-terangan, ya. Itulah mukjizat Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi pada akhirnya tetap mereka tidak beriman, ya. Mereka mengatakan Muhammad telah menyihir kami. Kemudian mereka juga berusaha untuk membatalkan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya
mereka berhujjah kepada Nabi SAW dalam surat Al-Furqan ayat 7-11. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Mereka mengatakan, kenapa Rasul ini makan makanan, jalan-jalan di pasar? Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Kenapa tidak diutus sama dia malaikat dan bersama-sama dia malaikat itu memberikan peringatan? Au yulqa ilaihi kanzun, atau dia memiliki harta yang banyak sehingga nggak perlu lagi ke pasar. Au takunu lahu jannatun ya'kulu minha, atau punya kebun sendiri, dia bisa makan dari kebun tersebut, ya. Wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura, dan orang-orang zalim itu mengatakan kalian hanya mengikuti orang yang terkena penyakit sihir, ya. Intinya mereka menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan ini, mendatangkan itu. Kenapa kamu tidak punya harta? Kenapa kamu tidak ini? Semuanya itu hanya untuk berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan betul-betul pengen beriman sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu ketika, ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ba'athat Quraisy an-Nadhr bin Harits wa Uqbah bin Abi Mu'ayth ila ahbaril Yahud bil Madinah. Mereka enggak kehabisan akal. Quraisy mengutus dua pembesar mereka, An-Nadhr bin Harits dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth, menuju para pendeta-pendeta Yahudi di Madinah. Ya. Mereka berkata pada pendeta itu, saluhum an Muhammad wasifu lahum sifatahu. Tanya tentang Muhammad dan sifatkan kepada pendeta-pendeta itu sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbiruhum biqaulihi, ceritakan apa dakwahnya dia. Fa innahum ahlul kitabil awal, karena mereka itu ahlul kitab yang pertama. Mereka memiliki ilmu yang kita tidak memiliki tentang para nabi-nabi itu. Maka dua orang ini pun keluar sampai datang ke kota Madinah, ya, bertanyalah kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat beliau alaihi salatu wasallam. Ya. Dua orang ini mengatakan, innakum ahlut Taurah. Wahai pendeta Yahudi, kalian ini orang yang punya Taurat. Qad ji'nakum litukhbiruna an sahibina hadza. Kami datang kepada kalian agar kalian katakan kepada kami siapa sebenarnya teman kami ini, ya. Faqalat lahum ahbaru Yahud, maka pendeta Yahudi katakan kepada dua utusan Quraisy, saluhu an thalathin na'murukum bihin. Tanya orang ini tentang tiga hal yang kami akan katakan kepada kalian. Fa in akhbarakum bihinna fa huwa nabiyyun mursal. Kalau tepat jawabannya tiga hal ini, betul-betul dia nabi yang diutus, ya. Wa in lam yaf'al farrajulu mutaqawwil. Kalau dia tidak lakukan, maka dia hanya mengada-ada saja, bukan rasul beneran, ya. Yang pertama, ya, saluhu an fityatin zahabu fid dahril awal makana min amrihim. Tanya kepada dia tentang pemuda-pemuda, ya, yang mereka menghilang, ya. Pemuda-pemuda ini dalam satu masa itu menghilang, ya. Bagaimana sebenarnya pemuda-pemuda tersebut? Fahinnahum qad kana lahum haditsun ajib, karena ada kisah yang menakjubkan tentang para pemuda ini. Wasaluhu an rajulin tawafin balagha masyariqal ardi wa magharibaha ma kana naba'uhu. Dan tanya dia tentang orang yang kekuasaannya meliputi timur dan barat bumi, ya. Bagaimana kisah orang tersebut? Yang ketiga, saluhu anir ruh ma huwa. Tanya dia tentang ruh, apa sebenarnya ruh tersebut. Kalau dia berhasil mengabarkan kalian dengan tepat, maka itu betul-betul nabi, ikutilah dia. Kalau tidak, maka dia adalah orang yang mengada-ada saja. Fasna'u fi amrihi ma badalakum. Silahkan kalian lakukan apa yang kalian mau kepada dia. Maka dua orang ini kembali kepada Quraisy menceritakan pendeta-pendeta Yahudi tersebut. Datanglah mereka berbondong-bondong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Muhammad, akhbirna, ya, ceritakan kepada kami wahai Muhammad. Maka ditanyalah tiga pertanyaan tersebut, ya. Nabi SAW mengatakan, ukhbirukum ghadan bima sa'altum anhu walam yastathni. Kata Nabi SAW, jawabannya besok ya, saya kasih tahu. Walam yastathni, Nabi nggak ucapkan insyaallah, ya. Dan Nabi udah yakin nih, wahyu pasti turun, semua pertanyaan kalian akan saya jawab. Tapi Nabi tidak mengucapkan insyaallah, ya. Fansarafu anhu, mereka pun pulang meninggalkan Nabi SAW. Famakatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 lailah la yuhadditsullahu ilaihi fi dzalika wahyan. Ternyata 15 hari, Pak, wahyu enggak turun sama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi bilang besok saya kasih tahu 15 malam wahyu nggak turun sama Nabi SAW. Ya, Jibril tidak datang kepada beliau. Hatta arjafa ahlu Makkah, sampai penduduk Makkah pun menyebarkan berita-berita. Wa'adana Muhammadan ghadan wal yawm 15. Kata Muhammad besok, sekarang udah 15 hari, gak datang-datang juga jawabannya. Ya. Qad asbahna fiha la yukhbiruna bi syai'in mimma sa'alna anhu. Tidak ada jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan kepada Muhammad ini. Ya. Sampai Nabi SAW sedih, ya. Sedih, wahyu terputus, dan beliau pun berat gitu merasakan apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy terhadap mereka. Sampai Jibril datang kepada beliau dengan wahyu dari Allah, itulah surat Ashabul Kahfi. Ya. Surat Ashabul Kahfi menerangkan yang pertama tentang fityah, para pemuda. Para pemuda ini adalah innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu para pemuda yang beriman di antara kaumnya yang kufur semuanya. Rajanya raja yang zalim. Ketika pada satu perayaan, rajanya melihat, kenapa kalian tidak ikut merayakan nih persembahan untuk berhala kami? Ya, maka di hadapan raja mereka berani mengatakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ardi. Rabb kami itu Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Artinya apa? Kamu raja, kamu cuma ngatur ini kerajaan. Tuhan saya itu yang ngatur langit dan bumi semuanya. Ya. Laqad qulna idzan syatata. Kalau kami bilang ada Tuhan lain selain Dia, kami mengatakan perkataan yang zalim. Ya, rajanya bilang, saya kasih kalian waktu. Ya, kalau besok kalian masih seperti ini, saya bunuh kalian. Ya, kalau enggak kalian harus murtad, kembali kepada agama yang menyembah nenek moyang, menyembah patung-patung tersebut. Ternyata keesokan harinya pemuda-pemuda ini memutuskan untuk melarikan diri. Mereka pun mencari jalan menuju sebuah goa. Di tengah jalan diikuti oleh seekor anjing. Ya, itulah kisah Ashabul Kahfi. Masuk mereka ke dalam goa, Allah tutup telinga mereka 309 tahun, Ustaz ya. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. 309 tahun. Mereka tidur di dalam goa tersebut, tidak rusak badannya, tidak makan, tidak minum. Dan anjingnya membentangkan tangannya di depan pintu goa. Ya, kata Allah, ya, lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum ru'ba. Kalau kamu lihat itu anjingnya seperti itu, lawallaita minhum ru'ba, kalian akan kabur dengan ketakutan. Bagaimana anjing bisa membentangkan tangan seperti itu kan? Nah, ini mukjizat biar gak diganggu di dalam itu pemudanya. Ya, saya quluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Ada orang mengatakan pemudanya 3, yang keempatnya anjing. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 5, yang keenamnya anjingnya. Ya, rajman bil ghaib, menerka-nerka yang ghaib. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada juga yang mengatakan 7, yang ke-8-nya anjing. Ini yang lebih tepat, Pak. 7 pemuda, yang ke-8-nya anjingnya. Walaupun bahasa Al-Qur'an tidak tegas. Kenapa tidak tegas? Karena memang ahlu kitab juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan 3, yang keempat anjingnya. 4, yang kelima anjingnya. Ya, biar gak ribut gitu ya, Allah turunkan ayatnya seperti itu. Ada yang mengatakan 3, 4, ya gak penting. Yang penting kan ibrahnya gitu kan. Bagaimana para pemuda lari menyelamatkan iman mereka, lari menyelamatkan iman mereka, hijrah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Ya, akhirnya 309 tahun mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, uangnya udah gak laku. Mereka datang ke kota, utus satu orang, uangnya udah gak laku. Ya. Kemudian orang pun mengetahui, oh ini pemuda yang waktu itu hilang. Ya. Sampai akhirnya mereka ditidurkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla, tidak bangun-bangun lagi. Ya. Jadi udah ketahuan, orang sudah tahu mukjizatnya gitu kan. Kemudian tidak dibangunkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla, alias dicabut ya. Sebagian mengatakan lanattakhidanna 'alaihim masjida. Kami akan bangun masjid di atas kuburannya. Nah, ini terlarang ya. Dalam surat Al-Kahfi itu sebagian ingin membangun bangunan di atas tempat tidur mereka agar tidak disembah dan lain sebagainya. Wa qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Sedangkan pemerintah yang berkuasa saat itu mereka mengatakan kami akan bangun masjid di atas tempat tidur mereka. Intinya ini adalah jawaban yang sangat tepat terkait dengan para pemuda tersebut, ya. Yang kedua,
ditanya tentang orang yang menguasai timur dan barat bumi, ini tentang Raja Zulkarnain. Ada juga di surat Al-Kahfi ya, wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Zulkarnain. Ya, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Akan kami bacakan kepadamu sedikit daripada cerita Raja Zulkarnain ini. Ya, intinya Raja Zulkarnain ini disebutkan dia menguasai timur dan barat bumi sampai dia ketemu sebagai satu kaum yang tidak bisa berbicara dengan bahasa yang bisa dipahami dan tidak bisa dilawan. Akhirnya dia buat tembok untuk membatasi kaum tersebut dengan masyarakat sekitar. Ini ada di surat Al-Kahfi kalau Bapak baca di akhir-akhir ya. Nah, itulah kaum Ya'juj dan Ma'juj ya. Setelah membangun tembok besar itu, dia mengatakan hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Ini adalah rahmat Rabbku. Nanti kalau datang keputusan Rabbku, ini tembok akan hancur berantakan. Ya, itulah ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar pada akhir zaman. Nah, itu yang kedua tentang Dzulqarnain. Yang ketiga adalah tentang ruh. Allah tidak jawab. Allah turunkan dalam surat Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka tanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusannya Rabb aku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Ruh sampai sekarang orang nggak tahu apa hakikatnya ruh itu. Ya, apa hakikatnya ruh itu orang nggak tahu sampai sekarang. Kok kita kalau tidur ruh kita itu bisa menikmati kenikmatan atau merasakan kesakitan? Kok bisa seperti itu? Padahal badan kita di sini-sini aja kan gitu kan? Itulah ruh gitu. Ya. Sampai sekarang orang nggak tahu hakikatnya ruh. Dan Allah juga mengatakan qulir ruh min amri rabbi. Ya, ruh adalah urusan Allah, Rabb aku, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Ya. Nah, itulah adalah 3 tantangan dari masyarakat kafir Quraisy. Walaupun demikian tetap mereka tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk belum? Ya. Nah, kita lanjut sedikit. Ada kisah seorang kafir Quraisy yang merasa pintar. Dia bernama Ibnu Ziba'ra. Ibnu Ziba'ra mendengar Nabi SAW membacakan firman Allah, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan semua yang kalian sembah selain Allah itu akan jadi bahan bakar neraka jahannam. Antum laha waridun. Kalian akan masuk ke neraka jahannam itu. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Seandainya mereka ini betul-betul Tuhan, enggak mungkin mereka masuk neraka. Ya, wa kullun fiha khalidun. Semuanya akan kekal di dalam neraka. Ya. Maka Ibnu Ziba'ra mendengar, oh seperti itu ya kata Muhammad. Ya. Maka dia mengatakan, ud'uli Muhammad. Panggil kepada saya Muhammad. Ya, datang Nabi SAW ke hadapan Ibnu Ziba'ra disekelilingi oleh kafir-kafir Quraisy. Dia mengatakan, ya Muhammad, ini ayat yang turun, syai'un li alihatina khasah am li kulli man 'abida min dunillah. Ini khusus buat Tuhan-Tuhan kami Quraisy atau buat semua yang disembah selain Allah. Ya, semuanya yang disembah selain Allah akan menjadi apa? Bahan bakar neraka jahanam. Ini mencoba pintar dia Pak, pakai logika. Kata Nabi SAW, balikul liman ubida min dunillah. Enggak, semua yang disembah selain Allah masuk kepada ayat ini. Ibnu Ziba'ra mengatakan, ya, khasamnahu wa rabbi hadhil baniyah. Demi Allah, pemilik Ka'bah ini, saya akan debat dia hari ini. Ya Muhammad, alasta taz'um anna Isa abdun salih wa Uzair abdun salih wal malaikah ibadun salihun? Menurut kamu Isa itu hamba yang saleh bukan? Uzair itu hamba yang saleh bukan? Malaikat itu hamba-hamba Allah yang saleh bukan? Kata Nabi, iya betul. Bala. Fahadihin nasara ya'buduna Isa. Orang Nasrani kan sembah Isa. Orang Yahudi sembah Uzair. Banu Malih, salah satu suku Arab, ta'budul malaikah. Lah, mereka semua masuk neraka dong. Lihat, mencoba pintar Pak. Paham nggak? Ayatnya kan, kamu dan semua yang kamu sembah selain Allah akan masuk neraka. Dia bilang, menurut kamu Isa hamba saleh? Iya. Nah, itu orang Nasrani sembah Isa. Berarti masuk neraka dong sama orang-orang Nasrani. Orang Yahudi sembah Uzair. Masuk neraka dong sama orang-orang Yahudi. Banu Malih sembah malaikat. Masuk neraka dong semuanya. Fadajja ahlu Makkah. Maka majelis di sana semuanya riuh. Merayakan kemenangannya siapa? Ibnu Ziba'ra. Ya, kepada Nabi SAW. Nabi diam.
Ya. Sampai turun firman Allah, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Orang-orang yang telah tetap dari kami kebaikan itu dijauhkan dari api neraka. La yasma'una hasisa, tidak akan mendengar desisan saja, neraka itu enggak akan mendengar. Ya. Allah juga abadikan ini dalam surat dalam surat lain, walamma duriba ibnu maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun. Ketika diberikan kamu perumpamaan tentang Isa bin Maryam, ketika itu kaummu bersorak-sorak. Wa qalu ahalihatuna khairun amhu, mereka mengatakan Tuhan kami lebih baik atau dia. Allah katakan ma darabuhu laka illa jadala. Mereka tidak ucapkan itu kecuali mau debat saja sama kamu wahai Muhammad. Inna balhum qaumun khasimun. Mereka kaum yang suka berdebat. Ya. Cuma mau debat-debat aja gitu, Pak. Bukan mau cari kebenaran. Dan ini saya luar biasa baca kisah ini, Pak. Tidak semua debat kita bisa menang. Gak semua debat kita bisa menang. Orang itu ada aja pokoknya, Pak. Mau ditanyain apa ada aja kalau mau nyeleneh itu, Pak. Pernah saya katakan, Pak, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir, berarti arsy-nya kosong. Ini kan pertanyaan bukan mau cari ini gitu kan. Dia cuma mau apa? Debat-debat aja, dan enggak semuanya bisa kita jawab. Ya kan? Kan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan manusia. Ya, manusia tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan manusia. Ya, ketika ada hadis bagaimana matahari itu, kata Nabi kepada Abu Dzar, kamu tahu ini matahari kemana wahai Abu Dzar? Dia pergi sujud di bawah arsy Allah. Orang yang pintar belah kan matahari terbenam di sini, terbit di sana. Dia mau tanya-tanya aja gitu, Pak. Bukan mau apa kebenaran gitu ya. Nabi SAW ya hanya diturunkan firman Allah saja kan, orang yang telah tetap kepada mereka kebaikan dijauhkan dari api neraka, tidak mendengar desisan api neraka. Ya. Dan Allah mengatakan ma darabuhu laka illa jadala. Mereka tidak ucapkan itu kecuali jadala, pengen debat saja sama kamu wahai Muhammad. Balhum qaumun khasimun. Bahkan mereka kaum Quraisy itu, Pak, khasimun, demen debat. Suka debat Quraisy, ya. Salah satunya ini Ibnu Subahro, diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita jeda sejenak untuk kumandang salat Isya. Kita lanjutkan sedikit setelah kumandang salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Sedikit kita lanjutkan bagaimana semua ujian ini baik secara fisik kepada orang-orang yang tidak memiliki kaum yang untuk melindungi mereka, ataupun secara lisan kepada Nabi SAW, debat kusir, minta mukjizat, ya semua tantangan ini sangat berat untuk kaum muslimin. Sehingga pada tahun 5 Hijriah, 5 kenabian, ya, Nabi SAW berijtihad untuk menyuruh kaum muslimin melakukan yang namanya hijrah. Melakukan yang namanya apa? Hijrah. Ya. Ketika itu Nabi SAW melihat ujian yang dialami oleh kaum muslimin sangat berat, ya. Beliau ingin bukan melarikan kaum muslimin, tapi mencoba barangkali dakwah ini kalau tidak sukses di Mekah, barangkali ada negeri lain yang mau menerima dakwah. Ya. Karena memang kalau orang-orang yang statusnya hamba sahaya, dia nggak bisa meninggalkan majikannya kan, tetap harus mengabdi pada majikannya. Maka Nabi SAW ketika itu mengatakan, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah." Seandainya kalian keluar ke negeri Habasyah, fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahadun. Karena di sana ada seorang raja yang tidak seorang pun dizolimi di bawah kekuasaannya. Wa hiya ardu sidqin hatta yaj'ala lakum farajan mimma antum fihi. Dan dia adalah negeri yang baik, negeri yang jujur, sampai nanti Allah berikan kepada kalian jalan keluar. Ya. Maka ketika itu kaum muslimin pun dianjurkan oleh Nabi SAW hijrah ke negeri Habasyah. Nampaknya Nabi SAW, kalau kita ingat di awal-awal, Pak, pernah diasuh oleh seorang budak Habasyah, yaitu Ummu Aiman. Ummu Aiman ini awalnya punya Abdullah, bapaknya Nabi SAW. Abdullah meninggal, Nabi masih kecil, itu jadi milik Nabi SAW. Itu diasuh sama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini dari Habasyah. Nampaknya Nabi mungkin sudah dengar gitu, Habasyah begini dan begitu, ya. Dan di dalamnya ada seorang raja yang tidak dizolimi seorang pun di bawah kekuasaannya. Ya, ini menandakan negeri yang baik, ya, walaupun dia itu kafir, tapi
di situ adil gitu kan, itu lebih baik daripada negeri kafir yang buruk. Intinya negeri kafir juga bervariasi. Ada negeri kafir sulit mengamalkan Islam, siar-siar Islam. Ada negeri kafir lebih diberikan kebebasan. Kalau contohnya sekarang itu Pak, Prancis sama Inggris. Prancis itu luar biasa tekanannya pada kaum muslimin. Tidak boleh pakai hijab, kalau hijab nggak boleh ke sekolah, segala macam, itu keras luar biasa. Kalau Inggris ya itu lebih bebas. Kata orang Pak ya, saya belum ke sana. Kata orang lebih bebas gitu. Mengamalkan agama itu silahkan. Komunitas-komunitas Islam ada di sana, makanan halal mudah. Tapi kalau di Prancis tekanannya luar biasa pada kaum muslimin. Ya, barangkali sebagian saudara-saudara kita belum bisa Pak hijrah ke negeri Islam. Dia hijrah ke negeri kafir yang lebih ringan. Ya, seperti ini di Mekah kan negeri kafir. Ya, tapi luar biasa tekanannya. Nabi SAW beristiad udah ke sana aja. Di sana rajanya adil, negerinya baik. Tidak ada seorang pun dizolimin di sana mau mengamalkan agamanya. Maka berangkatlah kaum muslimin ke negeri tersebut, ya. Dan kalau tadi kita baca surat Al-Kahf ya, turun kepada Nabi, istrinya adalah orang-orang yang hijrah, para pemuda yang hijrah. Nah, ini sejalan dengan apa yang terjadi pada tahun 5 kenabian. Dianjurkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Dan awal-awal hijrah ini Pak, ternyata bukan orang-orang kecil yang disuruh oleh Nabi SAW untuk hijrah. Pada tahun 5 kenabian, bulan Rajab, ya, 10 laki-laki dan 4 perempuan. Sebagian mengatakan 5 perempuan, diam-diam mereka keluar untuk menuju pesisir pantai Arab, ya. Jadi kalau kita tahu Jazirah Arab itu Pak, Mekah itu nggak terlalu jauh dari pesisir. Nyebrang pesisir itu udah negeri Habasyah. Kalau sekarang kurang lebih Sudan sama Ethiopia. Kalau Bapak nanti lihat peta gitu kan, ini Jazirah Arab, nyebrang Laut Arab itu ada benua Afrika besar. Di paling pinggir benua Afrika itu Sudan dan Ethiopia. Ya, itulah kurang lebih dulunya kerajaan besar, kerajaan Habasyah. Ya, rajanya adalah raja siapa? Raja Najasyi, ya, Raja Najasyi. Ya. Ya, ternyata yang hijrah ke sana pada awal-awal itu bukanlah orang-orang seperti Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arad, Ammar bin Yasir. Bahkan ini para pembesar, ya, para pembesar dari kabilah-kabilah yang kemudian melakukan hijrah ke sana. Sekali lagi di sini nampaknya strategi dakwah Nabi SAW. Ya, Nabi ingin melihat kalau dakwah itu nggak berhasil di satu tempat, jangan dipaksain terus di sini. Barangkali ada orang lain yang masih mau terima dakwah. Ya, kalau kita paksain terus di sini, ya, sebagian itu kan mensifati kegilaan itu Pak, berusaha dengan berulang-ulang mengharapkan hasil yang berbeda. Kita usaha seperti ini, hasilnya seperti ini. Diulang lagi seperti itu, dia berharap hasil yang berbeda. Ya kan? Kalau sudah tidak bisa di sini, barangkali ada tempat lain mau terima dakwah. Ya, ada masjid Ahlus Sunnah mau bangun, susah bangun di sana. Ya. Apakah dakwah kemudian berhenti? Enggak, cari tempat lain. Di sana masih banyak orang mau dengarkan dakwah Islam, dakwah Sunnah. Ya, kalau kita terus di sini kan, nah itulah visionernya Nabi SAW. Nanti juga Nabi coba ke Taif, barangkali orang Taif mau terima. Taif itu Pak daerah yang dingin. Mungkin kalau ibaratnya Jakarta Puncak, Mekah Taif. Ya, Nabi coba ke Taif, barangkali mau terima dakwah Taif. Malah dilemparin Nabi di Taif, ya. Sampai nanti tahun-tahun akhir itu Nabi tawarkan diri beliau kepada kabilah-kabilah yang datang di musim haji. Ayo, mau nggak terima dakwah Islam? Saya hijrah kepada kalian. Ya, ada Bani Syaiban di Irak sana, ya, ada yang dekat negeri Syam, dekat Najd, dekat Yaman. Sampai akhirnya yang terima Nabi adalah apa? Kota Madinah. Ya, hijrah ini nggak gampang gitu Pak, ya. Kita tinggalkan negeri kita tinggalkan rumah kita yang mungkin sudah kita usahakan demikian, harus ditinggalkan, itu nggak gampang. Nah, Nabi SAW syariatkan jihad ini di awal-awal Islam untuk estafet dakwah ini bersambung di negeri yang lain selain daripada negeri Mekah. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan muqaddimah daripada tema hijrah menuju negeri Habasyah, ya. Setelah kita bahas panjang lebar bagaimana gangguannya dan cara-cara Quraisy untuk mendebat Nabi, ya, tantangan mukjizat, mendebat ayat Al-Quran, minta ini, minta itu. Ada Nadhr bin Haris yang kalau Nabi bacakan ayat Al-Quran, dia juga bacakan kisah-kisah. Dia sewa penyanyi-penyanyi perempuan untuk menyanyi. Akhirnya orang berpalingkan dari majelisnya Nabi SAW. Ada Uqbah bin Abi Mu'id yang pernah dia bawakan suatu majelis hidangan besar. Nabi diundang ke hidangannya. Nabi bilang, saya nggak mau makan sampai kamu bersyahadat.
Ketika itu aib besar. Kalau orang mengundang makan, ada tamu yang nggak makan tuh aib besar. Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'ayth syahadat. Tapi karena teman dekatnya adalah Abu Jahal, Abu Jahal bilang sama Uqbah bin Abi Mu'ayth, muka kamu haram sama muka saya, sampai kamu datang kepada Muhammad, kufur kepada dia dan ludahi muka dia. Jadi udah beriman Uqbah bin Abi Mu'ayth, pembesar Quraisy. Tapi karena teman yang buruk, akhirnya dia kemudian kufur kepada Nabi SAW. Allah abadikan dalam Al-Quran. Ya laitani lam attakhidh wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi. Hari di mana orang zalim itu gigit jarinya. Dia mengatakan, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dia mengatakan, ya seandainya saya nggak jadikan fulanan. Fulan akhirnya di hari kiamat disebut namanya nanti, Pak. Teman-teman buruk itu. Fulanan khalila sebagai teman yang dekat. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Dia telah menghalangi saya dari peringatan yang benar setelah datang kepada saya. Ya, itulah bagaimana pengaruh teman yang buruk menghalangi Uqbah bin Abi Mu'ayth masuk Islam. Dan juga banyak sekali sudah kita ceritakan halangan-halangan dalam dakwahnya Nabi SAW. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana hijrah yang pertama kaum muslimin menuju negeri Habasyah. Demikian bisa kita sampaikan. Ada yang ingin didiskusikan sebelum kita akhiri? Silakan. Cukup ya? Semoga kita sampaikan bermanfaat, dapat menjadi ilmu yang kita pahami, kita amalkan dan juga kita sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari khilafan kita. Kita istighfar dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.